sempat berbincang dengan Ibu bahwa ada beberapa anggota keluarga dan saya menerima informasi bahwa check-in itu dilakukan atau proses check-in berlangsung selama sekitar 3 jam, Bu. Bisa mungkin dijelaskan proses check-in yang berlangsung di dalam, Bu? Ya kalau check-in-nya ya selama 3 jam ya kita juga merasa kecewa ya. Misalnya kan tidak pernah seperti ini. Kalau misalnya ada informasi sebelumnya kan kita bisa tahu lah gitu. Tapi ya sampai sekarang kita tidak tahu. Kelanjutan seperti apa kita tidak tahu. Situasi tepatnya tadi ketika Ibu bersama dengan keluarga tiba di Terminal 2, antrian sudah seperti apa, Bu? Antrian sudah membludak ya. Dan respon dari pihak petugas atau mungkin pihak dari Bandara Soekarno-Hatta sendiri seperti apa? Apakah ada konfirmasi ataupun kejelasan bagi penumpang yang penerbangannya tertunda? Sementara sampai saat ini belum ada. Itu aja, Mbak. Terakhir, Bu, mungkin saya mau konfirmasi. Tadi terakhir kami menerima mendengar pengumuman bahwa Garuda Indonesia telah memberikan kesempatan untuk reschedule dan juga refund bagi penumpang yang penerbangannya tertunda maupun belum bisa berangkat saat ini. Apakah proses refund maupun reschedule yang sudah dilakukan oleh keluarga Ibu sudah berlangsung dan apakah sudah ada konfirmasi nanti penerbangan tersebut akan digantikan ke hari apa atau mungkin kapan akan diberangkatkan? Sampai saat ini belum. Bisa dijelaskan mungkin terakhir proses untuk refund dan mungkin reschedule di counter Garuda sendiri seperti apa? Aduh saya udah males ya. Aduh gimana ya Mbak ya, saya bilang nanti berkali-kali ya. Ya seperti Mbak lihat sendiri aja. Masih antrian seperti itu. Terima kasih Bu Minar atas waktunya. Ya Putri, memang bisa kami gambarkan situasi di Bandara Soekarno-Hatta. Ada beberapa atau mungkin puluhan hingga ratusan penumpang yang hingga saat ini masih menunggu kejelasan keberangkatan dari dampak kebakaran yang terjadi di Terminal 2. Kami memantau ada beberapa orang tua lanjut usia yang bahkan harus rela tidur di lantai dan hingga saat ini mereka memang belum mendapatkan kejelasan, padahal PT Garuda Indonesia telah memberikan kesempatan bagi para penumpang yang jadwal keberangkatannya tertunda akibat kebakaran yang terjadi dan sistem yang masih offline hingga saat ini untuk bisa mereschedule dan mungkin refund tiket sehingga maksud kami yang menyebabkan keberangkatan mereka tersebut tertunda. Namun dari penjelasan beberapa penumpang yang mengungkapkan kekecewaan mereka dari proses refund maupun reschedule ini, proses refund dan reschedule hingga saat ini berjalan cukup lamban, Putri. Antrian yang kami pantau tadi sudah sampai mencapai angka ratusan, namun proses dan kejelasan dari PT Garuda Indonesia maupun juga dari bandara hingga saat ini belum ada dan para penumpang masih menanti konfirmasi lebih lanjut dari Bandara Soekarno-Hatta dan juga Garuda Indonesia kapan mereka bisa diberangkatkan. Untuk sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Putri di studio. Jessica Wawor dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pemirsa, perdebatan antara calon penumpang dengan pihak maskapai tidak terhindarkan lagi setelah kebakaran terjadi di Terminal 2E Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Para penumpang kecewa dengan layanan yang mereka terima. Antrean panjang masih terlihat di Terminal 2E Bandara Soekarno-Hatta Minggu siang. Proses pemadaman kebakaran yang berlangsung selama 2 jam mengakibatkan sejumlah penerbangan terlambat. Lucy, calon penumpang Terminal 2E ini mengaku kelelahan mencari kepastian informasi penerbangannya. Ia mengaku tidak mendapat kompensasi apapun dari pihak maskapai. Kecewa banget karena kan saya nunggu-nunggu kan, seharusnya ada SMS pemberitahuan bahwasannya ada kejadian apa. Soalnya saya nggak tahu ada kejadian kebakaran di dalam tadi. Berarti tadi nyari sendiri atau ada informasi? Nyari informasi sendiri. Nyari informasi sendiri. Maskapai kurang memberikan. Nggak ada pemberitahuan. Tujuannya mau terbang kemana dan dengan berapa orang? Ke Medan. Saya dengan anak saya dengan baby, makanya kan itu yang masalahnya di situ, baby saya belum makan, malah lapar kan. Itu yang bingung. Kalau ini nggak jelas schedule-nya bisa sampai besok katanya kan. Kan kasihan baby saya, nggak mungkin dong saya nunggu di bandara sampai besok. Lain Lucy, lain pula Anggraini. Meski yang akan berangkat adalah kakaknya, ia sudah menelpon pihak maskapai dan gagal mendapat kepastian keberangkatan. Nggak ada, dia bilang kalau misalkan mau tunggu silakan tunggu, tapi nggak jelas jam berapa penerbangan, kalau mau ubah ya bisa ubah. Ini sudah antri berapa lama nih kayaknya? Udah 1 jam lebih tapi nggak ada apa-apa. Udah. Ada tadi yang dari jam 7 katanya udah ngantri di situ, sampai sekarang kan belum. Saya malah disuruh ke situ ngantri.
ada kompensasi nggak berupa misalnya pemberian uang, makanan? Sekali, nggak ada sama sekali. Pihak bandara mengklaim kemunduran jadwal terbang dan penjadwalan ulang merupakan solusi yang ditawarkan. Selain itu, untuk penerbangan tujuan tertentu dengan maskapai yang sama, dapat menggunakan pesawat berbadan lebar yang mengangkut penumpang dari 2 penerbangan. Dari Tangerang, Banten, Ferry Prihadi, Ari Nugroho, Metro TV. Kebakaran di Bandara Soekarno-Hatta semakin membuat keamanan dan kenyamanan Bandara Internasional ini dipertanyakan. Sebelumnya, bandara ini juga pernah mengalami mati listrik dan saluran air. Untuk itu, pengelola bandara harus segera berbenah. Akibat kebakaran di JW Lounge, ribuan penumpang menumpuk di pintu keberangkatan di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Setidaknya 27 jadwal penerbangan dari maskapai Garuda terlambat. Pihak Angkasa Pura pun mengalihkan check-in counter. Para penumpang tujuan dalam negeri melakukan check-in di Terminal 2F, sedangkan untuk penumpang tujuan luar negeri melakukan check-in di Terminal 2E. Setiap tenan itu diwajibkan untuk menyediakan APAR ya, alat pemadam api ringan. Tapi kami belum bisa memastikan kenapa ini bisa sampai kemudian terjadi dan membesar. Selain peristiwa kebakaran, di Bandara Soekarno-Hatta juga tak jarang terjadi sejumlah gangguan. Pada 14 Februari lalu, ada kerusakan sistem pengairan di bandara yang resmi beroperasi sejak 1989 ini. Kenyamanan pengguna bandara pun terganggu, belum lagi adanya ancaman pencurian di bagasi pesawat. Padamnya listrik pada akhir 2014 lalu juga menimbulkan antrian penumpang. Toko-toko di dalam bandara pun tak bisa bertransaksi. Pengamat penerbangan Dudi Sudibyo menilai pengelola Bandara Soekarno-Hatta harus segera berbenah jika tidak ingin dituntut pihak maskapai yang dirugikan. Saya kira harus ada latihan tiap waktu, periodik ya. Dia kasih tahu nggak apa-apa. Penumpang juga kasih tahu ya ada tidak kenyamanan ya karena ada latihan itu ya. Tapi penumpang baik operator dengan aparatnya itu sudah siap gitu kalau terjadi. Tantangan untuk membenahi Bandara Soekarno-Hatta tidak mudah. Terlebih pada tahun ini akan ada lebih dari 2.700.000 pemudik yang akan berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta. Jumlah tersebut diperkirakan meningkat 2% dibanding jumlah pemudik pada tahun lalu. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan, Metro TV.